Ngomong-ngomong soal telur asin, langsung deh ingat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Maklum saja, Brebes sudah menjadi sentra telur asin sejak tahun 1820-an loh. Lama amat. Sejarahnya, telur asin memang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan warga Brebes dan untuk ketahanan pangan. Jadi, telur bisa disimpan lebih lama. Jenis bebek petelur dari Brebes adalah bebek lokal. Tubuhnya ramping dengan leher yang panjang, bulunya cenderung seragam, coklat mengkilap. Meski ukurannya tidak besar, bebek lokal produktif bertelur. Produksinya bisa sampai 260 butir telur per tahun. Wow! Harga daging bebek lokal juga lebih mahal, per kilogram mencapai Rp50.000. Sementara, bebek pedaging di kisaran Rp30 sampai Rp40.000 saja per kilogramnya. Daging bebek lokal memang lebih gurih sih, nggak percaya? Kita olah aja daging bebek lokalnya menjadi menu bebek minggat. Lucu ya namanya. Bebek minggat adalah olahan bebek masak rempah-rempah. Kenapa disebut bebek minggat? Karena selain enak juga bisa bikin penyakit minggat. Khususnya bagi mereka yang telah melakukan perjalanan panjang, kerap merasa capek, mual, dan pusing. Tapi sehabis makan bebek minggat, langsung deh sehat walafiat. Jangan-jangan sakitnya gara-gara lapar ya. Yang akhiran sudah tidak bertelur kami pakai. Karena kalau bebek tua itu teksturnya atau dagingnya itu padat. Kalau bebek muda biasanya itu dagingnya berkurang. Kita intip cara buatnya deh. Bahan-bahannya adalah siapkan bebeknya, belah, bersihkan bagian perut, brutonya juga ya. Cuci yang bersih, lalu beri air perasan jeruk nipis untuk menghilangkan amisnya. Oh iya, daging bebek cukup keras, jadi biar mudah empuk, gunakan daun pepaya yang diremas-remas. Coba aja. Daging bebek bersama daun pepayanya lalu dikukus selama 15 menit. Enzim papain dalam daun pepaya akan membuat daging bebek empuk dengan cepat. Lanjut deh buat bumbunya. Haluskan serai, kunyit, ketumbar, dan sedikit garam. Angkat daging bebek yang sudah empuk. Bersihkan kembali dari bulu yang menempel dan daun pepayanya. Balurkan bumbu halus pada seluruh bagian daging bebeknya. Kukus kembali selama 15 menit. Gak cuma tambah empuk, daging bebek kini bercita rasa rempah dan nikmat. Jika sudah matang, angkat dan potong-potong daging bebeknya. Barulah dibuat bumbu bebek minggatnya. Iris-iris bawang merah dan bawang putih. Lalu potong-potong jahe merah dan serehnya. Untuk menambah cita rasa, tambahkan tauco, disusul lada hitam dan garam. Beri air, masak sampai mendidih. Airnya sudah mendidih tuh. Langsung masukkan daging bebeknya ya. Biar makin segar, beri air jeruk nipis. Biarkan selama 5 menit. Wah, mateng deh bebek minggatnya.
Biar makin mantap, beri irisan tomat dan bawang daunnya. Nyam-nyam. Duh, nikmatnya. Daging bebeknya empuk, gurih, berempah. Kuahnya bikin perut menjadi hangat. Cocok deh buat mendongkrak stamina, bikin jos. Sepiring nasi kurang nih kayaknya. Mantul, mantap betul. Waduh, kayak anak kecil aja main-main air. Eits, bukan sembarang main air tuh, karena merupakan ritual puncak dari tradisi ngaguyung kuwu ala masyarakat adat Jalawastu. Gimana tuh? Ritual adat ngaguyung kuwu dilaksanakan jika hujan tak kunjung datang. Sebelumnya, kaum ibu sudah sibuk masak-masak tuh untuk kebutuhan makan bersama. Masakannya sih sederhana aja, terdiri dari nasi dan ikan asin goreng. Masakan memang tidak boleh memberatkan warga, dibuat seikhlasnya saja. Namanya bebas, sukarela. Untuk nasi sengaja dibuat kerucut mirip tumpeng kecil disebut congcot. Masyarakat adat Jalawastu menetap di Desa Cisera, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Mereka sangat teguh memegang adat dan tradisinya. Menjelang acara ngaguyang kuwu, warga sudah berkumpul. Mereka bersiap menuju aliran Sungai Rambukasang, tempat ngaguyang kuwu diadakan. Sang kepala desa atau kuwu lalu didoakan oleh tetua adat untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Usai berdoa, semuanya lalu bergerak menuju sungai. Nggak jauh kok, hanya sekitar 500 meter saja. Namun, medanya cukup menantang karena harus melewati jalan berbatu dan menurun. Hati-hati ya. Tak seberapa lama, warga Jalawastu sampai juga di areal sungai, tempat diadakannya tradisi ngaguyang kuwu atau memandikan kepala desa. Unik banget ya, cuma di sini loh meminta hujan dengan cara memandikan kepala desa. Tradisi ngaguyang kuwu dilakukan hanya jika terpaksa, ketika hujan tak kunjung datang walau sudah musimnya. Maklum, Sungai Rambukasang adalah sumber air yang paling utama, jadi kalau kering semua repot. Siapkan dulu ubur rampenya ya, kelapa wajib ada karena airnya dianggap air suci. Kemudian, warga mulai membendung aliran sungai dengan batu-batu. Sebagian ada pula yang menumbuk akar pohon. Buih air yang keluar dari akar pohon menjadi simbol awal hujan. Ayo hujan, turun ya! Selanjutnya digelar doa bersama agar Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan permohonan warga Jalawastu segera diturunkan hujan. Nah, biar nggak masuk angin, acara dilanjut dengan makan bersama. Duh, meski serba sederhana, tak mengurangi kenikmatannya. Sedap. Usai makan, puncak ritual ngaguyang kuwu pun dimulai. Sang kepala desa menuju ke tengah sungai. Ia lalu dimandikan oleh tetua adat dengan air khusus yang dicampur bunga-bungaan. Bunga itu adalah lambang kasih sayang dan bunga adalah pengharum juga, sehingga air pertama yang kami siramkan ke tubuh kepala desa kalau ada bunga itu menandakan bahwa kami kasih sayang kepada Bapak Kepala Desa dan biar harum bukan hanya istilahnya tubuhnya, tetapi harum perbuatannya. Orang yang dimandikan dan memandikan pertama kali harus lahir di hari Jumat. Jadi nggak boleh sembarangan. Seterusnya sih, boleh siapa saja ikut memandikan. Tuh, semua nggak ketinggalan. Basah kuyup deh sang kepala desa. Ternyata, tradisi ngaguyang kuwu juga menjadi sarana untuk bergembira.
Besar, kecil, tua muda, semuanya asik main air. Saling menyiram, basah semuanya deh. Sungai yang dibendung batu lalu dibuka, menjadi simbol membesarnya aliran sungai setelah hujan turun. Batu-batu pun digulirkan, layaknya terbawa arus sungai yang deras. Seru ya. Kampung adat Jalawastu sekitar 3 jam perjalanan dari pusat kota Brebes. Lumayan jauh ya, makanya keberadaan mereka jarang yang tahu. Apalagi lokasinya cukup terpencil di kaki Gunung Kumbang. Awalnya ada 148 kepala keluarga yang tinggal di Jalawastu. Sayang kini jauh berkurang. Hanya 95 kakak saja yang bertahan. Soalnya banyak yang pindah ke lain desa. Bentuk rumah warga Jalawastu hampir seragam. Kebanyakan terbuat dari kayu. Meski nampak sederhana, sungguh terasa nyaman. Dulu, bagian atap terbuat dari daun alang-alang yang dikeringkan. Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang beralih menggunakan seng. Penggunaan genteng tidak diperbolehkan. Sejarahnya sih, dulu jika ingin mendapatkan genteng, warga harus berjalan jauh dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Alhasil, genteng menjadi barang mahal. Makanya, untuk menghindari masalah, penggunaan genteng lalu dilarang karena tidak mencerminkan kesederhanaan. Pamali kalau kata orang Jalawastu mah. Begitupun dengan bahan bangunan lainnya, misalnya semen, keramik, dan lain-lain. Gak boleh. Jika ada warga yang tetap ingin membangun rumah menggunakan semen, terpaksa harus pindah keluar desa. Makanya jumlah warga di Jalawastu makin berkurang ya. Konon kalau dilanggar bisa menimbulkan bencana tuh. Percaya tidak percaya sih, kita hormati saja adat dan tradisi di Jalawastu ya. Soal hewan pun diatur di Jalawastu. Warga dilarang memelihara kerbau, domba, angsa, bebek, dan ikan mas merah. Pantang, karena dianggap bisa merusak alam. Jadi hanya ayam dan ikan aja yang dipelihara warga. Menanam padi tidak diperbolehkan, makanya hanya jagung saja yang ditanam. Jagung nantinya akan diolah menjadi nasi jagung sumber karbohidrat warga. Selain padi, banyak juga tanaman lain yang tidak boleh dikembangkan. Tapi jika membelinya dari luar desa, ya gak masalah. Unik ya. Ceritanya sih, tanaman yang tidak diperbolehkan ditanam dulunya sih pernah dibudidayakan. Namun karena gagal dan menyebabkan kerugian, akhirnya dilarang deh. Segala adat dan keseharian warga Jalawastu konon berkaitan erat dengan sosok sakti bernama Guryang Panutus yang semasa hidupnya tak pernah makan nasi. Ia hanya memakan jagung dan buah-buahan tertentu saja. Guryang Panutus diyakini termasuk leluhur dari warga Jalawastu. Untuk menghormati keberadaannya, warga Jalawastu sampai sekarang menjaga adat dan istiadat yang telah diturunkan secara turun-temurun. Oh iya, di kampung adat Jalawastu juga ada peninggalan berupa petilasan Raden Walang Sungsang, putra dari Prabu Siliwangi. Dahulu, wilayah Jalawastu memang masuk ke dalam kekuasaan Prabu Siliwangi, bagian dari tanah Pasundan. Wilayah Jalawastu berbatasan langsung dengan Kuningan. Makanya Jalawastu disebut juga Priangan Timur alias orang Sunda yang berada di wilayah timur. Makanya bahasanya pun campur-campur ya antara bahasa Sunda dan Jawa. 2018 Kapajuna, mudah-mudahan nuhunkeun diselametkeun, nuhunkeun diberkahkeun. Informasinya akan berlanjut selepas jeda komersil berikut. Jadi jangan kemana-mana dulu, pantengin terus Trans 7 ya. Hai.
Seni budaya di Jalawastu juga terbilang unik loh. Ini dia salah satunya, perang kentong. Yang bener nih, masa sih perang kentong? Emangnya di dapur? Enggak lah, perang kentong memang unik. Tuh, perlengkapannya aja terdiri dari topi asepan dengan hiasan pinggang dari kipas anyaman. Kentong digunakan layaknya pedang, tanpa menjadi perisainya. Para pemain perang kentong akan memperebutkan kendi kecil. Sebelum perang dimulai, setiap peserta akan menunjukkan jurus-jurus pencak andalanya. Perang kentong menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Dan umumnya sih ditampilkan ketika ada acara sedekah gunung yang disebut ngasa. Perang kentong hanya dimainkan oleh para jagabaya, orang-orang tertentu yang ditunjuk menjadi penjaga keamanan. Makanya pada jago silat tuh. Kayaknya sih sengaja menggunakan peralatan dapur agar lebih menghibur. Oh iya, perang kentong akan berakhir jika kendi yang dipegang mampu dipecahkan lawan. Wah, keren banget deh si Aki. Hebat, oi. Masa bapak-bapak aja yang beraksi? Kaum ibu nggak mau kalah dong. Mereka lalu bersiap memainkan dendong. Perlengkapannya sederhana saja, terdiri dari alu dan lisung. Jika dimainkan dengan berirama, suaranya merdu juga ya. Kesenian dendong disebut juga gejok lesung. Kesenian yang erat dengan budaya masyarakat agraris, umumnya dimainkan ketika musim panen tiba. Seni tradisi dari Jalawastu masih banyak, semuanya unik-unik. Selanjutnya kita simak bersama yang namanya Hoegelo alias rotan gila. Sosok yang dituakan lalu membaca mantra-mantra. Aneh bin ajaib, rotan yang tadinya ringan kini menjadi berat dan seperti bergerak dengan sendirinya. Wah, kuat banget tenaganya. Membawa Hoe sampai terbawa-bawa tuh. Beneran nggak ya? Jadi pengen ikutan? Seni Hoegelo dimainkan untuk hiburan setelah panen, sekaligus menguji kekuatan dan keterampilan para pemainnya. Hati-hati loh, jangan sampai terjatuh. Kalau benjol kan sakit juga. Aha.